Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Namun sebelum itu silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, dan buku cetak. Catat atau garis bawahi sesuatu yang menurut kalian penting. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1993 dan di sini Pak Andi kelompokkan upaya penegakan HAM menjadi 3 kelompok. Yang pertama, upaya penegakan HAM-nya adalah pembentukan Komnas HAM. Kemudian yang kedua adalah pembentukan instrumen-instrumen HAM. Dan yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Itu merupakan 3 upaya penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu agar bisa lebih jelas. Pertama, kita bahas terkait dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk atau didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 dan sekarang Komnas HAM itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tepatnya di dalam pasal 75 sampai 99. Komnas HAM menjadi motor utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk fungsi Komnas HAM itu sendiri yaitu sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi terkait dengan HAM. Untuk anggotanya sendiri, Komnas HAM beranggotakan 35 orang. Ke-35 orang tersebut dipilih oleh DPR, diusulkan oleh Komnas HAM yang lama, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Jadi untuk memilih ke-35 orang itu sendiri melibatkan 3 lembaga besar negara, DPR, Komnas HAM, dan juga Presiden. Maka tugas dari anggota Komnas HAM itu sendiri nanti akan dilaporkan ke 3 lembaga tersebut. Nah, kemudian untuk wewenang Komnas HAM cukup banyak. Yang pertama adalah melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah. Ya, ketika ada kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua terkena sengketa pelanggaran HAM, apabila masih dapat dilakukan perdamaian, mediasi, maka wajib dilakukan mediasi. Dan ini salah satu wewenang dari Komnas HAM. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan juga DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah memberi saran kepada pihak-pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan persengketaan di pengadilan. Indonesia itu sebetulnya sudah memfasilitasi adanya kalau kalian nanti itu tersangkut masalah pelanggaran HAM, itu bisa dilaporkan kepada Komnas HAM, bisa melalui nanti walaupun ada syarat-syaratnya, meliputi syarat lisan, kemudian syarat tertulis, kemudian ada pengaduan yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Indonesia sudah memfasilitasi itu dan silakan apabila kalian dirasa nanti hak asasi manusianya dilanggar, bisa melaporkan ke Komnas HAM. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada instrumen HAM.
Instrumen HAM itu apa sih? Instrumen HAM pada hakikatnya merupakan alat atau suatu yang kita gunakan untuk menjamin perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan-peraturan, baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia. Kita coba sedikit mengetahui terkait dengan beberapa instrumen HAM. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998. Itu terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian contoh yang kedua adalah Piagam HAM tahun 1998. Kemudian nomor 3 adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama Undang-Undang nomor 3 tahun 97 itu tentang pengadilan anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Dan yang berikutnya di dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum kita ada juga pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana mengatur tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah ratifikasi instrumen HAM internasional. Pak, ratifikasi itu apa sih, Pak? Intinya ratifikasi adalah ketika ada undang-undang hukum internasional tentang HAM itu muncul, kita mengadopsi undang-undang itu, undang-undang internasional itu untuk bisa diterapkan di Indonesia. Jadi kita mengadopsi aturan internasional untuk bisa diterapkan di Indonesia. Itu banyak sekali ratifikasi yang sudah kita laksanakan, bisa dibaca di halaman 26 buku cetak. Nah, yang terakhir terkait dengan terkait dengan upaya penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan adanya pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk pada tanggal 6 November tahun 2000 dan berpedoman kepada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ya. Pengadilan HAM ini dibentuk tanggal 6 November tahun 2000 dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Ini gampang sekali dihafalkan. Kemudian pengadilan HAM pengertiannya adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat, dan banyak sekali kasus-kasus yang sudah ditangani oleh pengadilan HAM. Pengadilan HAM mempunyai tugas yang pertama adalah memeriksa dan juga memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan yang kedua berwenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar negeri. Jadi ketika kalian nanti tersandung kasus pelanggaran HAM di luar negeri, kalian dapat melaksanakan atau menuntut hak kalian melalui pengadilan HAM di Indonesia. Itu ya beberapa cara yang digunakan untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang materi terakhir akan kita pelajari adalah upaya-upaya pencegahan pelanggaran HAM. Kan ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum adanya pelanggaran HAM, lebih baik kita mencegah supaya jangan terjadi pelanggaran HAM. Cara pencegahannya gimana? Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan juga demokrasi. Hukum itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Demokrasi juga harus mengutamakan kepentingan dari masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
semakin baik pelayanan publik yang kita dapatkan, maka akan semakin kecil pelanggaran HAM dapat terjadi. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga lain terhadap pemerintah. Ya, kita tahu namanya pemerintahan, kita tahu namanya birokrasi. Apabila tidak diawasi secara ketat, mungkin akan teledor, mungkin akan melanggar. Namun apabila pengawasan itu ketat dari masyarakat, mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terjadi. Yang keempat, menyebarkan pengetahuan, prinsip, dan segala macam yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama, toleransi, harmonisasi antar masyarakat. Itu beberapa upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Lah, untuk penugasan, silakan selain ada Komnas HAM, ada juga lembaga-lembaga lain yang berwenang untuk menegakkan hak asasi manusia. Contohnya ada Komnas Perlindungan Anak, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Konsumen, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Silakan kalian cari tugas dan juga fungsinya. Masing-masing satu tidak masalah. Misal Komnas Perlindungan Anak, tugasnya satu saja, fungsinya satu saja. Begitupun sampai nomor 4, ya, tidak usah terlalu banyak. Dan untuk minggu depan kita sudah masuk ke ulangan harian bab pertama. Jumlah soalnya ada 20 soal. Silakan disiapkan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk KKM-nya 77. Terima kasih, itu saja yang dapat Pak Andi berikan, Pak Andi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.